Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Mutiara Narasia dari Prodi Akuntansi semester 7, NIM 23 2018 0059. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani, SE, MM, MAK. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh fasilitas perpajakan, komisaris independen, dan leverage terhadap manajemen pajak. Studi empiris perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan 2020. Latar belakang, pada tahun 2019 terungkap bahwa PT Multi Sarana Apindo adalah perusahaan batubara yang pernah mendapat gugatan dari DJP atas dugaan perpindahan kuasa pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar pajak (PPN). PT Multi Sarana Apindo mendapatkan gugatan 3 kali, tahun 2007, 2009, dan 2010, dengan menggugat sebesar 7,7 miliar. DJP kalah di pengadilan, hingga kini DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran prakarsa pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak tersebut secara material tidak terbukti. Kata data.co.id. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan, tetapi kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru. Pasalnya, terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP dapat mengungkapkan lebih dalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan. Dari sini, maka dapat dipastikan bahwa manajemen pajak itu berperan penting terhadap suatu perusahaan, agar dapat terhindar dari terjadinya penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Dari sini jelas bisa dipastikan bahwa manajemen pajak yang tidak tepat dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian menurut Siti Lailatul Hidayah 2020, menunjukkan hasil bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian menurut Mutia Dianti Afifa 2020, yang menyatakan fasilitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Maria Devina 2021, menunjukkan hasil bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut Siti Lailatul Hidayah 2020, menyatakan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Menurut Mutia Dianti Afifa 2020, menyatakan bahwa leverage yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian menurut Maria Devina 2020 yang menunjukkan hasil bahwa leverage yang digambarkan dengan depresio tidak berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Tinjauan pustaka. Tinjauan teoritis pada penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang mendelegasi wewenang kepada orang lain atau agen untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalah prinsipal dan CEO adalah agen. Kurniasi 2013. Manajemen pajak. Definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan oleh perusahaan. Mutia Dianti 2020. Fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meringankan pajak yang ditanggung perusahaan. Ketika pajak yang ditanggung oleh perusahaan tidak lagi memberatkan, maka perusahaan tidak perlu lagi melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya. Siti Lailatul Hidayah 2020. Komisaris independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bertugas untuk melakukan fungsi pengawasan serta mengarahkan perusahaan untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adiasa Zulaika 2014. Komisaris independen dapat memberikan pengaruh dari sisi non-keuangan terhadap kebijakan yang diambil oleh seorang manajer. Leverage. Definisi leverage. Leverage merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pelunasan atas kewajibannya. Mutia Dianti 2020. Rangka pemikiran. Rangka pemikiran pada penelitian ini, manajemen pajak sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri dari fasilitas perpajakan sebagai X1, komisaris independen sebagai X2, dan leverage sebagai X3. Selanjutnya, hipotesis. Pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak. Hasil dari H1, fasilitas perpajakan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
Pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak. Hasil dari H2 menunjukkan hasil bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Pengaruh leverage terhadap manajemen pajak. Hasil dari H3, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Operasional variabel dan pengukuran. Variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen pajak yang diukur menggunakan rumus book tax difference. Book tax difference sama dengan laba akuntansi dikurangi laba fiskal dibagi dengan total aset. Variabel independen pada penelitian ini diantaranya ada fasilitas perpajakan sebagai F1 yang diukur menggunakan rumus fasilitas perpajakan sama dengan total indikator terpenuhi dibagi dengan total indikator. Komisaris independen sebagai X2 diukur menggunakan rumus proporsi komisaris independen sama dengan jumlah komisaris independen dibagi dengan jumlah dewan komisaris. Dan yang terakhir ada leverage atau X3 yang diukur menggunakan rumus D ratio sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan 2020, yang berjumlah sebanyak 49 perusahaan. Sampel. Teknik dalam pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik pervasive sampling. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria penentuan sampel penelitian, yaitu sebanyak 44 perusahaan sektor pertambangan. Adapun kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam penentuan sampel pada penelitian ini, diantaranya 1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut pada periode 2017 sampai dengan 2020. 3. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tahunannya secara lengkap dari periode 2017 sampai 2020. Dan yang terakhir adalah perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. Metode analisa data. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 21. Dalam analisis ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan koefisien determinasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengaruh fasilitas perpajakan, komisaris independen, dan leverage terhadap manajemen pajak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.